Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akta, kembali lagi bersama kami di podcast Bisa Bincang Bersama Advokasi. Sekarang telah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Miftahul Falah. Beliau merupakan Ketua Bagian Bahasa sekaligus Pembina Organisasi IPM. Halo Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, Pak Samil hari ini dalam kondisi baik ya. Terima kasih sebelumnya atas undangannya kepada saya khususnya hadir di acara podcast Bisa Bersama Advokasi ya. Ya. Oke. Bersama beliau kita akan membahas mengenai mencapai kekuatan mental di era digital. Mungkin kita mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu tadi. Baik, silakan bisa boleh disampaikan mungkin pertanyaan bukanya ya. Ya. Sebenarnya nih teman-teman sobat dari PMR kawan ataupun juga teman-teman pemirsa di Instagram ataupun juga di channel YouTube sebenarnya sudah sangat penasaran mungkin ya dalam topik kali ini. Nah, coba misalnya kita highlight dulu nih apa yang akan kita bahas pada ini. Jadi kita akan membahas soal remaja dan pelajar masa kini kan, di mana banyak yang mendefinisikan remaja itu fase di mana kita mencari namanya sebuah jati diri atau menemukan apa itu kita sebenarnya. Mulai dari pertanyaan pertama, Ustadz sendiri pernah nggak sih di waktu remaja mengalami fase itu, fase di mana bingung mencari jati diri? Dan apa sih pengalaman yang benar-benar membentuk cara pola pikir dan cara pandang Ustadz sampai sekarang? Baik, akhirnya supaya tidak terlalu terganggu gitu ya, kita bercerita saja ya. Karena memang kalau misalnya tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Aisamil atau di bawah sampai itu berkaitan dengan gimana gitu ya pengalaman saya mungkin ketika dulu apakah pernah dari posisi posisi bingung gitu ya, kemudian saya sekarang mungkin lagi posisi kita tuh lagi mau nyari jati diri mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya kita flashback ke bagian belakang gitu ya, saya juga kebetulan pernah gitu, bukan saya saja sepertinya gitu ya, tapi setiap orang itu pasti pernah mengalami masa remaja gitu ya. Kali ini gitu ya, mungkin ada kondisi di mana masa-masa remaja itu, khususnya masa remaja pada saya pribadi gitu ya, bisa disebutkan mungkin sudah selesai gitu ya, sudah masuk ke tahapan selanjutnya. Dulu mungkin gitu ya, kita flashback mungkin itu beberapa tahun ke belakang, kondisi kita atau kondisi saya pribadi ketika remaja itu memang sempat gitu ya, ada di mana kondisinya itu saya merasa bingung gitu ya, merasa bingung atau mungkin yang biasanya sering terjadi mungkin gitu ya di usia remaja yang sedang menghadapi masa pubertas itu, biasanya kita dihadapkan dengan posisi mencari jati diri gitu ya. Misalnya bagaimana kita mencari jati diri itu? Biasanya gitu ya, kita banyak melakukan hal-hal yang baru. Itu gitu ya, mungkin pernah gitu ya merasakan kondisi di mana ketika masa remaja itu kita mencoba bahkan mungkin terutama mencari hal yang baru yang sebelumnya mungkin belum pernah kita coba gitu ya, sehingga memang ada gitu ya, ada kondisi di mana tadi gitu ketika berbicara tentang kebingungan, ada gitu ya ketika mungkin berada di satu tempat yang rutinitasnya itu mungkin bisa dibilang repetitif gitu ya, berulang-ulang. Itu kadang kita sampai apa ya, mungkin pernah gitu ya di posisi tidak gitu ya, mungkin atau mungkin di posisi bosan, mungkin ini tidak suka menjadi trennya anak-anak zaman sekarang gitu ya, suka ada kondisi mempertanyakan siapa aku gitu ya, siapa saya gitu ya, kemudian untuk apa saya hidup dan lain sebagainya. Nah, itu sih kembali lagi gitu ya pada kondisi kita menghadapi kebingungan. Saya memang waktu itu pernah gitu ya, ketika masih mungkin sama-sama seperti misalnya gitu ya, kalau itu menjadi pengurus dulu itu gitu ya, kondisinya ketika menjadi pengurus banyak sekali tugas yang diberikan gitu. Ataupun juga mungkin kita nggak menjadi tugas gitu ya, tapi banyak kepercayaan yang diberikan. Nah,
itu jadi salah satu wadah saya dan tempat di mana saya itu bisa eksplor diri saya menjadi versi yang lebih baik gitu. Misalnya gitu ya, tadi kan kondisinya bingung, mungkin bingung dengan kondisi yang sifatnya efektif gitu ya, kondisi yang bisa dibilang membosankan, misalnya mungkin kegiatannya ini aja dan sebagainya. Tapi gitu ya, ketika berbicara tentang kebingungan, saya yakin gitu ya pada semuanya itu pasti pernah mengalami masa remaja dan bingung gitu ya untuk menghadapi masa selanjutnya gitu ya. Mungkin bisa dibilang mau menunggu atau mau menunggu tujuannya apa gitu ya untuk di masa remaja tersebut. Sehingga mungkin tadi muncul kebingungan, mungkin ini enaknya kadang sering muncul gitu ya setelah kebingungan, muncul juga rasa kita percaya diri gitu ya, bingung gitu ya, dari bingung kita jadi kita percaya diri dan tidak percaya diri itu apa? Malas gitu ya. Ini kan jadi penyakit. Kemudian dari malas biasanya jadi apa lagi ya sampai mager. Nah inilah penyakit itu ya. Mungkin sometimes ini menjadi hal apa ya, connectivity, bingung, kemudian malas, kemudian tidak percaya diri, kemudian tadi tidak mager gitu ya. Itu mungkin sambil gitu ya. Jadi semua pasti saya yakin juga saya pernah dengan ada di fase kebingungan dan mereka punya jalan sendiri untuk bisa melewati kebingungan tersebut. Itu ya. Kalau pengalaman yang paling benar, yang paling membentuk cara pola pikir Ustaz, itu pengalaman apa sih? Nah, pengalaman itu berbicara tentang pengalaman. Pertama, saya sampaikan gitu ya kepada seluruh pemirsa dan juga kepada teman-teman PWM ya. Itu saya sampaikan bahwasannya sebaik-baiknya pengalaman yang saya dapatkan adalah ketika saya bisa berkehidupan gitu ya. Saya bisa selain berkehidupan itu bisa melaksanakan aktivitas di tempat yang bisa dibilang gitu ya, tempat itu adalah sebuah miniatur masyarakat gitu ya. Mungkin di sana tahu sendiri gitu ya, pesantrennya itu pesantren. Nah, miniatur masyarakat itu ada di pesantren gitu ya. Mengapa demikian? Jujur itu ya, ketika kita berada di pesantren, gitu ya, saya sendiri punya pengalaman gitu. Ketika berada di pesantren memang tidak hanya apa ya namanya, tidak hanya kita berkehidupan ataupun melakukan aktivitas dalam hidup itu untuk kita sendiri gitu ya pribadi, tapi bagaimana sih yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak pada orang lain atau mungkin pada lingkungan masyarakat yang lebih luas gitu ya. Karena memang ketika kita ada di Mina pun, maka baik itu aeronya, baik itu meteornya, itu mungkin masih bisa ada dampak yang lebih kecil gitu ya, dibanding dengan ketika kita sudah berada di masyarakat yang lebih luas dan kita khusus seperti itu gitu ya. Mungkin tadi kembali ke topik yang apa tadi Bingung mencari jati diri gitu ya. Nah, ketika memang kita ada di kondisi ada di miniatur masyarakat gitu ya, mungkin di pesantren, berusaha mencari jati diri itu jika kita bisa selesaikan di pesantren itu ketika kita sudah selesai melaksanakan studi gitu ya, itu mudah sekali gitu ya. Mudah dalam apa? Dalam artian kita mudah menemukan solusinya. Demikian ada bahasa ini gitu ya. Saya menaikkan satu bukan mungkin dari ibu saya itu ada bahasa seperti ini. Rasanya habiskanlah jatah gagalmu pesantren dan nanti sebenarnya lulus dari pesantren itu kita bisa punya pengalaman dan sangat bisa lebih up gitu ya. Dalam hal apa sih? Kebaikan, dalam hal yang sifatnya bermanfaatan. Jadi ketika mencari jati diri di pesantren itu seperti apa sih gitu ya. Nah kalau saya yang merasakan gitu ya, maka dari pesantren itu memang setiap tahunnya kita itu harus jadi pribadi yang bisa aktif diri gitu. Dalam mencari jati diri tentu harus dibangun juga dengan diri gitu. Maka demikian kalau kita hanya berfokus pada tadi gitu ya, kita tidak bisa gitu ya. Kalau mungkin bahasa istilahnya gitu, ayo kita kan yang jati diri gitu ya. Jadi beri peang-peang gitu ya, nggak akan habis gitu ya. Tapi kalau kita mencari, tapi sambil kitanya punya mindset untuk bisa bertumbuh juga gitu ya. Jadi kita bertumbuh sambil mencari, pasti kita dapat impact, dapat dampak gitu ya, dampak positifnya. Begitu pun ya, ketika kita dapat 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah semua itu adalah
waktu yang sangat berkesan. Demikian, karena pada saat kelas minggu itu banyak sekali pengalaman yang dirasanya itu tidak hanya terfokus pada diri sendiri, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memberani diri kita ke lingkungan ataupun ke masyarakat yang lebih luas, gitu. Memberikan banyak gitu ya, di pembina, ada pembinaan. Mungkin kalau itu di perusahaan organisasi internal pesantren, gitu ya, mungkin di IPM juga, gitu ya. Kita jadi mengenal, istilahnya kita jadi apa ya? Tidak perlu bangun gitu ya. Jadi kita tidak hanya fokus di dalam saja, tapi kita punya apa ya? Punya waktu untuk bisa eksplor juga keluar. Sehingga kalau mau dibilang sampai kapan sih mencari jati diri, ya sepertinya sepanjang hari juga kita besar-besar mencari jati diri gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa dari setiap saatnya? Itu mungkin saya sampaikan. Jadi pengalaman yang benar-benar membentuk kita saat ini adalah pengalaman ketika masa-masa di pesantren ya dan pesantren. Yang jadi memang kalau misalnya mau dikaitkan lagi gitu ya, dari pesantren ini memang basicnya gitu ya, gitu ya. Misalnya jadi ketika di pesantren itu adalah basic yang kita dapatkan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih luas lagi. Gitu ya. Apalagi mungkin saya di kampus, gitu ya, atau mungkin juga ada kondisi di masyarakat, itu semua pokoknya memang datang dari pesantren, gitu. Jadi dulu saya sudah mensimulasikan apa, dan ternyata di perkuliahan ketemu lagi dengan hal itu. Misalnya urusan keorganisasian, urusan tadi sudah sebut dengan leadership, gitu ya, di pesantren dilatih ketika berada di lingkungan di masyarakat, kemudian di kampus dan juga perkuliahan itu memang terpakai lagi gitu. Jadi memang tidak ada hal yang sia-sia di pesantren itu. kalau kita tarik ke kondisi saat ini kan apa sih sebenarnya masalah yang sedang dihadapi remaja ataupun pelajar saat ini di era digital? Di era digital, permasalahan remaja yang paling apa ya, paling up to date gitu ya, yang paling update saat ini. Kalau misalnya data jauh-jauh kemana dulu gitu ya, mungkin gitu ya. Pertanyaan saya ke Ali Samil seperti ini. Ali Samil kan ketika di pesantren memang tidak bisa mengakses handphone dengan apa ya, dengan waktu yang banyak mungkin ya, gitu ya. Pertanyaan saya sih gitu ya. Ketika Ali Samil berada di rumah berapa jam menggunakan handphone? 10 jam lebih ya. Kita setelah itu ada 24 jam. Ya, kalau 10 jam digunakan untuk bermain handphone, kemudian 14 jam lagi mungkin dipakai istirahat dan kegiatan lainnya. Berarti selama 10 jam itu Adi Samil berada pada kondisi mendapatkan informasi yang sangat banyak. Coba, mungkin yang awalnya scrolling di sosial medianya hanya berkaitan dengan kuliner, ketika di scroll ke bawah berubah menjadi motivasi pengembangan diri. Di scroll lagi ke bawah tiba-tiba jadi jual beli mobil, gitu ya. Di scroll lagi ke bawah tiba-tiba lagu-lagu yang lagi viral, gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita tidak bisa menyalin informasi, mungkin ada informasi ataupun hal yang tidak sepatutnya kita konsumsi, namun kita konsumsi karena sudah terdistraksi dengan yang namanya handphone, gitu ya. Kembali pada tadi, masalah yang dihadapi oleh remaja di masa digital ini, analogi sederhananya tidak bisa jauh-jauh gitu ya. Kita coba analogikan kondisi remaja saat ini seperti Ali Samil membeli satu handphone, satu smartphone keluaran terbaru yang masih disegel. Pernah gitu ya, kondisinya mungkin pernah gitu ya, melihat HP yang masih disegel. Kemudian Ali Samil buka sedikit demi sedikit apa namanya bungkusnya gitu ya. Kemudian juga diambil device handphonenya. Ketika pertama kali pengenalan, seperti apa kondisinya? Bagus, cerah, baterainya mungkin masih mulus gitu ya, baterainya, kemudian memorinya masih kosong mungkin gitu ya. Nah, pertanyaannya, para handphone tadi yang bisa beli itu mau diarahkan kemana? Misalnya saya coba menempatkan pertanyaan seperti ini. Ketika hari sampai beli handphone, coba hari sampai pikirkan dengan handphone itu membuat konten-konten untuk video pribadi. Oke, membuat konten video pribadi. Nah, konten-konten video pribadi itu
pasti dihasilkan dengan berbagai aplikasi yang harus terinstall di dalam handphonenya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi editing yang misalnya yang download. Banyak sekali aplikasi-aplikasi gitu ya. Kemudian kemana Hari Samil akan mengupload video-video tersebut ke media sosial. Anggap saja sekarang media sosial itu ada 3 mungkin ya, bahkan mungkin 5 gitu, 5 sosial media sekaligus. Yang berbicara penuh atau tidak? Pasti penuh gitu ya. Belum ketika mau upload muncul distraksi yang lain sambil ngedit, mau sambil nyari musik-musik ya upload, sambil ngedit mau mencari referensi konten. Ada di mana? Hari ini kita sudah disajikan dengan salah satu isu ataupun juga teknologi yang disebut dengan artificial intelligence. Pasti di sana juga pengguna gitu ya. Berapa dari banyak dari kita itu memang menggunakan hal tersebut, dia menggunakan artificial intelligence untuk suksesi penyelesaian tugas harian kita. Kembali lagi pada analogi handphone gitu ya. Jika kita tidak mengisi dengan hal yang baik, maka handphone tersebut akan menjadi hal yang buruk. Download aplikasi yang tidak sesuai di download akhirnya menghasilkan virus. Setelah ada virus, mungkin masuk pada isi, masuk pada sistemnya di-hack dan sebagainya. Nah begitulah kondisi remaja hari ini. Dia kalau misalnya banyak sekali kondisi di mana kita itu banyak mendapatkan informasi yang lebih gitu ya dari apa tapi memang kalau itu sendiri gitu. Analoginya seperti ini gitu. Ketika berbicara tentang kondisi remaja ini, ada 2 kondisi remaja. Ada remaja yang mereka itu memilih untuk menjadi seorang driver. Ada yang memilih hanya untuk menjadi passenger. Gitu ya. Kalau kondisi sebagai driver, dia memiliki kendali mengenai kendaraan yang mau diarahkan. Tapi kalau sebagai passenger, sebagai penumpang, kira-kira ngapain sih kalau penumpang? Nah ini dia menunggu supirnya mengarahkan kemana, supirnya yang tahu jalannya. Pertanyaannya, hari ini apakah remaja di sekitar kita itu sudah menjadi remaja yang memiliki sebagai seorang driver, atau masih sebagai passenger? Nah, itu kan jadi pertanyaan yang sangat yang sangat krusial untuk dibahas hari ini. Tapi juga saat ini memang ingin perlu dibahas. Betul seperti itu ya, sambil ya. Memang masalahnya memang banyak informasi yang tidak cepat, tidak bisa tersaring. Akhirnya ada di kondisi di mana remaja itu mendapatkan banyak informasi, walaupun informasi tersebut itu sebenarnya akhirnya mungkin karena mungkin daya berpikirnya masih berbeda, masih labil dan membawa arus seperti itu. Kalau kita tarik lagi, ada di mana kondisi remaja itu mengalami depresi, stres, mungkin karena hal-hal tadi, masalah informasi yang berlebihan yang mereka dapatkan dari media sosial. Bahkan ada remaja yang melakukan bunuh diri gara-gara banyaknya tekanan yang mereka hadapi gitu. Bagaimana sih cara pelajar ataupun remaja menjaga keseimbangan mereka, keseimbangan sekolah mereka, sosial dan kehidupan mereka sendiri agar mereka tidak kehilangan jati diri gitu. Betul. Hari ini mungkin gitu ya, kita kalau misalnya melihat berbagai macam berita yang tersebar di media sosial atau di media cetak gitu ya, banyak sekali memang permasalahan yang muncul di usia remaja. Yang memang ya kalau kita menarik urutnya kondisi ini mungkin bisa dibilang miris ya, bisa jadi miris gitu ya. Tapi tergantung bagaimana cara kita menanggapi dan juga menyikapinya. Hari ini gitu ya, ketika misalnya kita melihat tadi itu bahasanya sampaikan banyak yang depresi, banyak yang mungkin sampai ya alhamdulillah juga ya sampai bunuh diri, mengakhiri hidupnya secara tragis. Hanya mungkin karena mereka itu sebetulnya belum menemukan versi terbaik dari dirinya gitu ya. Jadi banyak di mana para remaja itu fokus pada fokusnya satu. Pokoknya kan dari mereka itu berfokus pada gengsi sosial. Gengsi sosial mengarah pada misalnya itu validasi dari sosial. Akhirnya ternyata trennya remaja hari ini misalnya apa? Ternyata dia tidak bisa memenuhi tren tersebut. Akhirnya muncul depresi. Seperti halnya di Indonesia, banyak dari remaja itu yang punya kebiasaan konsumtif. Mungkin ada sambil tahu gitu ya istilah FOMO gitu ya. Fear of
sisi out gitu ya, takut ketinggalan, takut misalnya apa ya, ketinggalan zaman sedikit disebut atau disebut ketinggalan zaman, disebut kudet dan lain sebagainya. Label-label tersebut gitu yang kadang bisa mempengaruhi psikisnya seorang remaja yang sedang mencari jati diri. Mudah banget gitu ya ketika misalnya kondisi remaja atau mungkin usia-usia Aisyah gitu ya, ketika mendapatkan apa istilahnya cap ataupun juga nama dari baik dari teman, dari masyarakat, itu biasanya suka mudah melekat dan ada jadi kepikiran muncul overthinking. Dari overthinking jadinya ya tadi jatuhnya pada depresi. Belum lagi disajikan dengan berbagai informasi di media sosial yang sangat abstrak, gitu ya, banyak sekali informasi yang didapatkan. Lalu bagaimana gitu ya kondisinya kita menyeimbangkan kondisi tadi agar kita bisa tetap teguh pada pendirian, gitu ya. Nah kondisinya, misalnya Aisyah pernah berangkat atau pernah menonton film di bioskop, filmnya bagus. Aisyah tahu kondisi film tersebut dalam proses editing dan lain sebagainya, rumitnya benar itulah ada kita ikut memanipulasi dengan hasil yang instan atau mungkin hasil yang tepat. Ini kita pakai konsep antara panggung depan dan panggung belakang, gitu ya. Panggung depan pasti di panggung depan itu segala hal yang baiknya pasti dipertontonkan, dipertunjukkan. Tapi kita nggak tahu di balik panggung depan itu ada panggung belakang yang kondisinya udah tentu misalnya kacau, apakah banyak yang mata di sana. Kita hanya melihat menyaksikan film yang sudah jadi dan kondisinya filmnya membuka hati, filmnya happy ending, sad ending dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu proses endingnya seperti apa. Makanya apa ya, banyak kesalahan yang dilakukan oleh remaja itu di mana mereka menuntaskan kesenangan yang instan, gitu ya. Ingin apa dengan cara yang instan. Nah, inilah yang kadang menjauhkan kita dari sesuatu kebiasaan yang baik, gitu. Ini menjauhkan kita dari bagaimana kita kembali mencari jati diri kita, menjauhkan kita dari bagaimana kita menuju ke terbaik kita, gitu ya. Kita jadi makin jauh karena kita mudah mengaminasi dengan hal-hal yang sifatnya instan, kesenangan yang sifatnya instan. Lalu menyeimbangkannya gimana gitu ya Ustaz? Menyeimbangkannya tentu kembali pada bagaimana kita bisa membatasi gitu. Padahal gitu ya, di smartphone yang sudah kita beli, kita bisa mengaktifkan preferensi konten. Ya betul, bisa gitu ya. Ketika kita mampu gitu ya kan, misalnya mungkin lihat dengan salah satu kutipan dari Makhluk kita sekolah lagi. Sadar begitu ya, ketika kita sudah punya satu kepentingan, pasti akan gitu. Kamu jangan mau fokus mencari jati diri gitu ya. Kita mau fokus untuk menuju versi terbaik dari kita, maka kita harus punya motivasi. Tapi kalau motivasi nggak dibandingkan aksi, hanya jadi cerita-cerita saja gitu ya. Jadi kita punya motivasi yang kemudian ini aksi untuk mau ke versi terbaik itu. Kan sebaik-baiknya kita adalah versi terbaik kita, gitu ya. Tidak mungkin gitu ya sebaik-baiknya versi Samil adalah versi terbaiknya Ustaz, kan tidak gitu ya. Kita punya versi terbaiknya masing-masing. Ini yang perlu dipaskan untuk para remaja sekarang. Remaja sekarang itu harus memiliki motivasi yang kuat dalam hal kepercayaan diri. Ya, jadi para pemirsa sekalian dia harus selalu kondisinya itu punya versi terbaiknya masing-masing. Kita punya bakat, kita punya kemampuan gitu ya, sehingga kita bisa membandingi hal-hal yang tadi. Sehingga kita pun punya rasa untuk memiliki diri dari kesana instan yang bikin kita stres, frustasi, depresi, atau bahkan mungkin berakhir sampai bunuh diri kan. Kalau bilang gitu ya, jangan sampai itu terjadi pada remaja saat ini gitu ya. Nah, kita perlu menjadi agen-agen gitu ya,
jadi agent, kan ada istilahnya jadi agent of the change gitu ya. Kita jadi agen-agen perubahan. Nah, jadi agen perubahan itu nggak hanya menggaungkan dalam jargon saja, tapi kita coba buat sih. Makanya itu, kalau misalnya tadi bagaimana menyeimbangkan, setelah muncul motivasi dari AI, maka sekarang kondisinya kita harus berada pada hal yang sifatnya eksternal. Kalau bahasanya eksternal, maka itu berkaitan dengan orang lain, dengan siapa kita bergaul. Itu pasti menentukan kualitas jati diri kita. Jangan sampai kita salah melakukan. Itu juga jadi apa ya? Jadi pengalaman atau mungkin jadi hal yang perlu dikembangkan oleh kalian sekalian gitu ya. Bahwasanya jangan sampai kita itu gimana? Terpengaruh sebetulnya oleh teman-teman yang mungkin dalam kondisinya tidak terlalu. Maka pilihlah teman yang bisa membawa pada hal yang baik. Kalau kita tadi punya motivasi internal, kita beraksi untuk menunjukkan kebaikan kita, diiringi dengan support dari peer support gitu ya, mungkin dari teman sebaya kita yang memberikan support, saling memberikan masukan atau sopir gitu ya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kita itu harus saling mengingatkan, saling berwasiat dalam hal kebaikan gitu. Jadi jangan sampai kondisinya kita kita tadi motivasi internal sudah bagus, sudah beraksi, tapi kalau kita misalnya berada di lingkungan yang kondisinya yang kurang baik, karena kita juga jadi terbawa-bawa, kan jadi masalah juga ya. Nah, jangan sampai, jadi kita harus bisa memilah dan memilih hal tersebut supaya jangan sampai ketika kita sedang posisi misalnya diri terbaiknya kita malah salah arah, Tuhan mungkin bilang arah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi motivasi yang ini dengan aksi dan juga ini dengan yang baik dari lingkungan kita. Itu sebenarnya menjadi solusi untuk saat ini. Kalau dibuat lebih praktis atau lebih sederhana, mungkin kebiasaan kecil apa yang bisa dilakukan oleh saat ini untuk menghadapi era digital, menghadapi era digital, tips-tips praktis gitu ya. Mungkin ini sifatnya lebih ke aksi yang bisa dilakukan, mungkin kebiasaan di sana, bisa melihat sana. Jadi kondisinya ketika kita mau mulai berubah, gitu. Secara praktisnya memang kalau tadi berkaitan dengan hal digital, maka kita coba gunakan perangkat digital kita untuk kebaikan. Gitu ya, kita coba preferensi konten-konten yang tidak layak untuk kita, silakan itu bisa di-filter. Kemudian tadi gitu ya, melihat juga pengalaman Ahi Samil screen time-nya lumayan lama juga gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau ada niatan berubah, harus yang berubah ya, kita sebenarnya harus berubah menuju hal yang lebih baik gitu. Nah, kita bisa mulai membuat kustomisasi untuk perangkat kita. Misalnya kita gunakan batasan waktu, gitu ya. Batasan waktu apa? Menggunakan layar handphone. Ya bukan handphone aja sih, gitu ya. Karena kita tidak di handphone, tiba-tiba di laptop. Tidak di laptop, tiba-tiba di komputer. Jadi komputer tiba-tiba di tablet dan sebagainya. Dan kita coba batasi screen time-nya kita, jangan sampai terlalu banyak menggunakan gadget dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada kesilan gitu yang mungkin datangnya mungkin pertanyaan seperti ini, teknik apa yang boleh digunakan gitu ya, gitu ya. Nah, Ustaz gitu ya punya satu teknik yang mungkin bisa dicoba oleh Ahi Samil, khususnya mungkin juga oleh para peneliti sekalian. Ada yang disebut dengan teknik Pomodoro. Pernah mengenal teknik Pomodoro? Belum. Nah, teknik Pomodoro ini adalah kita memecah dulu yang namanya skala prioritas. Misalnya hari ini gitu ya, misalnya sedang disimpan dengan satu tugas. Coba contoh tugas apa misalnya yang belum merupakan waktu fokus yang lama. Nah, Aisyah menjadi tinggi gitu ya. Aisyah itu tinggi, misalnya membuat 100 soal. Ya, coba katanya ya, ketika misalnya Aisyah kita disuruh membuat soal 100 dalam waktu 1 jam tanpa referensi, tanpa membaca, selesai atau tidak? Tidak, gitu ya. Yang ada malah
bingung. Kalau bingung mungkin tidur gitu ya. Saking bingungnya mau bikin soal ternyata tidur. Nah, kita coba gunakan teknik Pomodoro. Gimana caranya nih? Caranya di sambil itu fokus mau bikin soal. Soal seperti itu bisa coba diselesaikan targetnya berapa jam misalnya? 5 jam. Misalnya targetnya 5 jam. Berarti 5 jam berarti 100 bagi 5 jam. Satu jam menghasilkan 20 soal. Dalam 1 jam, ya silakan misalnya Isakil punya target untuk menyelesaikan 20 soal. Nah, 20 soal ini ketika sudah dimakin ke 60 wajib selesai. Setelah mereka 60, Isakil harus sayang sama diri sendiri. Coba buat dulu istirahat yang singkat. Bukan istirahat 1 jam 5 menit ya, tapi misalnya 1 jam yang sambil membuat soal sebanyak 20 soal pertama, kemudian 5 atau mungkin maksimalnya 10 menit Isakil SPD dulu mungkin gitu ya, kopi break dulu gitu ya, minum dulu, kemudian misalnya Isakil istirahat dulu sebentar, misalnya mandi dan sebagainya. Nah itu dalam beberapa menit tersebut silahkan dilakukan. 10 menit selanjutnya lanjutkan lagi 1 jam. Buat targetnya sampai selesai gitu ya. Jadi misalnya boleh ada informasi untuk pekerjaannya itu 70%, 30%-nya istirahat. Itu kan berjumlah istirahat tapi disebut transisi ya. Tapi nggak ada jangan sampai gitu ya. Kadang kemudian dari orang itu misalnya mau scrolling dulu mungkin kalau bukan HP gitu ya, yang awalnya niat scrolling menit udah ambil handphone itu yang awalnya menit jadi 1 jam sudah 1 jam mas gitu ya 14 dan sebagainya. Itu mungkin bisa dijadikan tips ya, kita bisa pakai teknik Pomodoro untuk menyelesaikan yang tugas yang banyak. Dan juga mungkin kalau menyelesaikan tugas yang banyak selain menggunakan teknik Pomodoro, gunakan juga skala prioritas. Mana yang harus dikerjakan segera, mana yang harus dikerjakannya ada satu sekian hari dan sebagainya. Maka jangan salah untuk membuat to-do list gitu. Jadi silakan sambil dalam to-do list yang kita apa, silakan tulis. Ini juga bisa diimplementasikan pada kondisi di mana remaja itu mencari jati diri itu ya. Kalau tadi anak-anaknya ketika mencari jati diri itu harus juga dilalui dengan upgrade diri, maka setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan setiap tahun kita harus punya skill yang baru. Selain skill yang baru, kita juga harus punya pengalaman yang paling senang begini. Bagaimana itu semua bisa dilihat? Tulis sendiri ya, kita melakukan, kita menulis apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya pada adanya mengenai dari misalnya, ketika kita mau mencari jati diri, maka kita harus punya panduannya apa? Tadi outline yang kita tulis itu adalah arah hidup kita mau kemana. Maka kalau nanti Anda mencari jati diri pasti muncul life mapping, gitu ya. Itu peta jalan hidup kamu seperti apa? Jangan sampai kita menjadi pribadi yang esensial tadi, gitu ya. Pribadi yang hanya itu penumpang, kemudian gimana supir mau kemana, akhirnya ketika mungkin supirnya tidak tahu jalan ya saya bingung pada akhirnya gitu mungkin kayak Cameo ya. Sebelum terakhir kita mungkin siapa sih sosok inspirasi Ustadz? sosok inspirasi Ustadz dalam hal apa nih inspirasinya? Kalau mengenai digital, sosok yang mungkin mentor mungkin ya, mentor dalam hal digital gimana nih maksudnya? digital yang mana cara Ustadz itu menjadikan sosok ini inspirasi dalam menghadapi era digital. Oh, dalam menghadapi era digital. Betulan gitu ya. Beberapa waktu belakang itu Ustadz banyak sekali mendapatkan postingan self development di Instagram gitu ya. Selanjutnya mungkin ini bisa menjadi apa ya, menjadi inspirasi mungkin ya bagi teman-teman semua, bagi teman-teman sekalian. Itu Ustadz sekarang sedang menggagas yang disebut dengan personal branding, gitu ya. Karena mungkin tadi bahasan kita berkaitan dengan apa tadi berkaitan dengan jati diri, maka setiap kita harus punya personal branding. Nah,
1 tahun ke belakang dan sampai hari ini, Ustaz punya satu sosok mentor yang mungkin bisa menginspirasi para teman-teman sekalian gitu ya. Di Instagram gitu ya, ada seorang sosok yang namanya Nadib Baidila gitu ya. Nadib Baidila ini sosok Gen Z yang mungkin hari ini kondisinya relate dengan kita, sama-sama sedang mencari jati diri gitu ya. Jadi dia itu punya salah satu apa ya, brand mungkin ya dalam membangun personal branding gitu. Jadi dia itu punya banyak sekali hal yang bisa di-share di sosial medianya sehingga bisa menginspirasi kita, khususnya para remaja yang masih kebingungan dalam menentukan jati dirinya gitu. Tapi memang gitu ya, di balik itu semua ada satu sosok lagi gitu ya yang sangat kita gaungkan dalam apa ya, itu berkaitan dengan suri tauladan, berkaitan dengan model, atau mungkin juga pada kondisinya apa ya, menghadapi masalah beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kalau kita naik jauhnya seperti itu, Nabi gitu ya, pada zaman Muhammad juga banyak sekali prestasi yang diberikan. Mungkin ini juga ada ketika kita mengetahui atau kita membaca segala Nawawi ya, sisi Nabi Muhammad ketika masa remajanya itu sudah sudah dipenuhi dengan kegiatan dengan aktivitas. Makanya kalau hari ini teman-teman masih mager gitu ya, masih sulit untuk bergerak, tidak mau upgrade diri aktivitas, berarti mungkin kemana bisa dipertanyakan gitu ya. Kita sudah mulai Nabi atau belum gitu ya, kita sudah mulai Nabi atau belum. Mana Nabi kalau itu adalah seorang sosok yang mukaddas gitu ya, orang yang bekerja keras. Kemudian juga orang yang cerdas gitu ya, mandiri berdikari. Kalau hari ini kita masih belum bisa mandiri gitu ya, maka itu juga bisa menyangkut bagi kita. Kembali pada mencari jati diri, kita sebenarnya harus teguh pada pendirian gitu ya. Dan juga selain teguh pada pendirian, kita harus punya rekan, punya sobat, punya bestie yang kondisinya bisa sama-sama membawa pada sebuah kebaikan. Itu saja ya. Terakhir kita mungkin ada pesan singkat dari Ustaz untuk para remaja dan pelajar di luar sana. Oke, pesan buat para remaja di luar sana, juga buat kita sekalian. Dalam menghadapi dunia digital ini, tentu kita semuanya punya banyak sekali hal yang menjadi keingintahuan kita, gitu ya. Namun apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton kemudian di sosial media sana itu belum tentu benar adanya. Jadi pada akhirnya memang kita semua itu harus bisa berprinsip be the best version of yourself gitu ya. Jadi kita itu bisa menjadi versi terbaik dari kita semuanya gitu ya. Jangan sampai kita terlalu mengcopy paste orang lain sehingga kita menghilangkan esensi dari kita sendiri gitu ya. Jadi kita sering kali mungkin mengidolakan seorang yang berlebihan hingga pada akhirnya esensi jati diri kita sendiri itu hilang dan jadi kita nggak hidup seperti diri kita sendiri. Itu karena mengkhawatirkan kalau seperti itu memang kita harus tetap menjadi versi terbaik dari diri kita menuju gitu ya, dan juga menjemput jati diri terbaik dari kita sambil juga melindungi hal tersebut dengan upgrade diri, menambah skill, menambah kemampuan. Karena memang di zaman ini, di saat ini, itu kondisinya kita harus bisa memerdekakan. Apa dimerdekakan? Memerdekakan itu kita harus bisa berlapisan, gitu ya. Selain mau di dalam, juga mungkin pada kondisi tertentu kita juga bisa multitasking. Karena memang hari ini teknologi sangat berkembang sangat besar dan juga hal-hal yang sifatnya skill itu memang sangat dipertanggung jawabkan dan juga sangat menjadi branding untuk kita menghadapi dunia yang akan datang. Itu mungkin dari kami ya. Oke Sobat Miftah, mungkin itu pesan singkat dari Ustaz Muhammad Miftahul Falah. Teruslah mencari jati diri dengan upgrade diri. Terima kasih Ustaz sudah hadir bersama kami di podcast Bisa berbagi pengalaman serta ilmunya. Sama-sama, terima kasih juga atas kesempatannya ya. Dan
dengan hadir untuk bintang saya pribadi di acara ini. Semoga kedepannya podcast bisa semakin bisa mendunia dan menjadi di luar sana gitu ya. Dan juga jangan lupa pada seluruh pemirsa untuk support, juga follow, like, and share akun Instagram PGP Fakta. Ya, akun YouTube-nya juga ada ya, teman-teman juga ada, dan juga akun TikTok-nya juga jangan lupa di follow. Itu ya Sambil ya. Terima kasih Tan. Sama-sama. Sebagai penutup, wa is for all, thanks for good, nun, wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.